Assalamualaikum. Ria itu nggak harus lewat sosial media. Semua aktivitas ibadah atau kebaikan yang bersifat publik itu berpotensi untuk ria. Banyak ustadz, baik ustadz nasional maupun ustadz kampung, yang memanfaatkan sosial media untuk berdakwah. Mereka bukan hanya mengupload saat mereka menyampaikan materi kajian atau sebuah tausiah. Mereka juga mengupload di luar aktivitas tersebut. Tujuannya sebagai strategi dakwah agar orang-orang merasa bahwa syiar Islam itu menyenangkan. Apakah terus kita katakan para ustadz tersebut ria? Gus Ikdam berkata, ngaji di mana bisa menilai hati seseorang itu ria. Ustadz yang lain yang mungkin tidak memanfaatkan sosial media sebagai sarana dakwah juga berpotensi untuk dihinggapi perasaan riak dalam hatinya. Sebagaimana dulu sebelum era digital, apa berarti sebelum era digital dulu nggak ada riak? Sudah ada sejak zaman Nabi. Nabi bahkan memperingatkan bahwasanya riak ini adalah syirik yang samar, syirik yang sangat samar. Seorang ustadz punya audiens, punya jamaah, kemudian dia menceritakan tentang keadaan dirinya, bahkan sering menceritakan keadaan dirinya. Ini rawan untuk dihinggapi perasaan riya, bahkan terkadang diiringi dengan perkataan meremehkan orang lain. Maka ini bukan hanya berpotensi riya, tapi berpotensi ujub, membanggakan diri sendiri. Saya pernah punya guru di Kediri. Beliau lulusan dari Timur Tengah. Beliau ini tidak terlalu banyak menceritakan keadaan dirinya. Pernah belajar di mana, dia cukup lama ya di Timur Tengah, pernah mengajar di mana, kemudian bagaimana dia memegang syariat itu dengan kuat. Hampir atau setidaknya sekarang tuh saya nggak ingat beliau pernah menceritakan tentang keadaan dirinya, tapi beliau orangnya kokoh dalam memegang agama ini. Bukan berarti tidak bisa kita katakan beliau tidak riya, karena riya itu perbuatan hati. Nggak ada yang tahu hati seseorang itu riya atau tidak. Dan beliau ini, guru saya ini tidak menggunakan sosial media sampai sekarang, kecuali ketika beliau kajian kemudian oleh panitia ya, oleh masjid setempat diupload, itu iya. Tapi beliau sendiri nggak punya akun sosial medianya, itu pasif. Jadi beliau nggak menggunakan sosial media sebagai sarana dakwahnya. Seperti itu. Jadi teman-teman yang suka memposting ya aktivitas
keislamannya, seperti menghadiri kajian, menghadiri sholawatan. Itu jangan sampai karena takut kepada riya kemudian kita berhenti, karena Gus Baha sendiri memotivasi kita sebagai sarana untuk menandingi kemaksiatan yang banyak menyebar luas, yang viral di sosial media. Maka kita mengimbangi dengan mengupload aktivitas kita yang punya nilai keislaman sebagai kontribusi kita terhadap dakwah Islam. Semoga bermanfaat.